Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat fisik senyawa hidrokarbon. Nah, yang pertama, bentuk senyawa hidrokarbon ini dapat berupa padatan, cairan, ataupun gas. Nah, pada suhu kamar, untuk rantai lurus, apabila dia jumlah dari atom C-nya 1 sampai 4, dia akan berwujud gas. Nah, apabila rantai karbonnya berjumlah 5 sampai dengan 17, dia akan berwujud cair, sedangkan apabila rantai karbon lurusnya dia berjumlah 18 atau lebih, dia akan berwujud padat. Nah, di sini titik leleh dan titik didih. Nah, titik didih sama titik leleh ini serta massa jenis alkana, alkena, dan alkuna akan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah atom karbon. Berarti dengan bertambahnya Mr atau semakin banyaknya suatu jumlah atom karbon pada molekul senyawa hidrokarbon tersebut, maka titik didih atau titik lelehnya itu akan semakin tinggi. Nah, di sini dikatakan titik didih senyawa hidrokarbon akan bertambah sekitar 30 derajat Celcius untuk tiap gugus metilena atau CH2. Jadi, setiap kenaikan bobot molekul dari senyawa hidrokarbon, maka titik didihnya akan semakin tinggi, karena titik didih suatu senyawa tergantung dari energi yang diperlukan oleh molekul untuk berubah dari fase cair menjadi fase gas. Nah, karena dia itu semakin panjang kan semakin perlu banyak energi yang dibutuhkan untuk membuat dia dari cair menjadi gas gitu kan. Nah, kenaikan titik didih ini tergantung juga dari gaya tarik van der Waals. Makin panjang molekul, maka makin besar gaya tarik van der Waals-nya. Nah, perubahan titik didih juga dipengaruhi oleh percabangan. Nah, kalau adanya cabang akan menyebabkan terganggunya gaya van der Waals sehingga akan menurunkan titik didih. Nah, jadi semakin banyak cabangnya, maka titik didih atau titik leleh ini akan semakin rendah. Jadi di antara senyawa-senyawa yang berisomer, isomer bercabang mempunyai titik leleh dan titik didih yang lebih rendah. Nah, di sini contohkan N-butana mempunyai titik didih 0 derajat Celcius, sedangkan isobutana memiliki titik didih yang lebih rendah, yaitu minus 10 derajat Celcius. Nah, butana itu kan dia rantainya lurus, tidak ada cabang sama sekali, sedangkan isobutana ini kan bercabang. Nah, bisa kita lihat di tabel ini, yang butana lurus, sedangkan isobutana ini kan dia ada cabangnya. Nah, sehingga yang bercabang itu dia memiliki titik didih dan titik leleh yang lebih rendah. Isobutana dia memiliki titik didih dan titik leleh yang lebih rendah dibandingkan dengan si N-butana. Hal ini disebabkan oleh struktur isobutana yang lebih rumit dan mengakibatkan gaya tarik antar molekul lebih kecil dibandingkan dengan struktur rantai lurus sehingga lebih mudah menguap. Berarti ini diakibatkan oleh strukturnya yang rumit tadi yang mengakibatkan gaya tarik antar molekul lebih kecil. Nah, yang kedua yaitu kelarutan dalam air. Nah, jadi alkana ini bersifat nonpolar sehingga alkana tidak larut dalam pelarut air. Alkana ini akan larut dalam pelarut yang cenderung nonpolar atau sedikit polar. Misalnya dalam alkana lain, dietil eter atau benzena. Nah, jadi dia tidak larut dalam pelarut air. Contohnya kan seperti bensin atau minyak gitu kan. Nah, itu kan dia tidak larut dalam air karena di situ ada suatu senyawa hidrokarbon kan. Nah, kelarutan ini dipengaruhi oleh gaya tarik van der Waals antara pelarut dan zat terlarut. Ini berarti dipengaruhi gaya tarik van der Waals juga. Alkana tidak dapat bercampur dengan air sehingga alkana akan berada di permukaan air. Nah, seperti minyak tadi kan, kalau dicampur dengan air dia tidak nyatu gitu kan, malah di atas gitu kan si minyak karena massa jenisnya lebih ringan dibandingkan si air. Contohnya seringkali kita melihat tumpahan minyak di laut yang mengapung di atas permukaan air laut. Ini terjadi karena minyak merupakan senyawa hidrokarbon yang nonpolar. Nah, sifat fisik alkena dan alkuna praktis identik dengan alkana padanannya. Alkena dan alkuna merupakan senyawa nonpolar. Tetapi alkena dan alkuna lebih larut dalam air dibandingkan dengan alkana padanannya. Berarti alkena dan alkuna ini
ada sedikit bisa larut dalam air dibandingkan dengan si alkana. Nah, selanjutnya ya di sini ada disediakan suatu soal. Perhatikan tabel berikut ini. Nah, di sini pada tabel ini disediakan suatu senyawa etana, N-propana, N-butana, N-pentana, N-heksana, N-heptana, N-oktana, isopentana, dan neopentana. Nah, di sini ada juga disediakan struktur kerangkanya. Di sini ada MR-nya dan di sini ada titik didihnya. Nah, kita jawab pertanyaannya, bagaimana hubungan antara massa molekul relatif atau MR nih ya dengan titik didih senyawa hidrokarbon. Nah, berarti pertanyaannya apa hubungan MR dengan titik didih? Nah, coba kita perhatikan. Semakin ke bawah dia semakin tinggi dia nilainya. Kita lihat di MR dari 30 ke 44 ke 58 ke 72, 86, 100, 114 sampai ke oktana nih kan. Semakin tinggi dia titik didihnya, MR-nya. Titik didihnya kita lihat juga seperti itu, semakin tinggi dia ke bawah kan. Berarti dan jumlah atom C-nya dia semakin banyak ke bawah ini. Nah, sedangkan yang isopentana sama neopentana ini kan jumlah atom C-nya sama dengan pentana. Nah, MR-nya berarti sama kan, MR-nya. Berarti kita dapat menyimpulkan bahwa semakin tinggi nilai MR, semakin tinggi titik didih. Nah, yang soal kedua coba kita baca dulu. Perhatikan senyawa N-pentana, isopentana, dan neopentana. Apakah hubungan antara jumlah rantai cabang dan titik didih senyawa hidrokarbon? Apa hubungan rantai cabang? Nah, tadi kan seperti yang dibilang bahwa jumlah atom C-nya sama nih, sama-sama 5. Yang pentana, isopentana, dan neopentana. Tetapi yang membedakan itu adalah cabang-cabangnya. Nah, jadi setelah kita lihat kalau dia jumlah atom C-nya sama, udah pasti MR-nya juga sama-sama 72. Berarti kita tinggal perhatikan titik didihnya. Yang ini 36, yang ini 28, ini 9. Nah, berbeda dia padahal MR-nya sama, tetapi titik didihnya berbeda. Lebih tinggi yang pentana dibandingkan yang isopentana. Lebih tinggi yang isopentana dibandingkan dengan neopentana. Berarti apakah yang menjadi hubungan dari cabang dengan titik didih ini? Setelah kita lihat ke strukturnya, ternyata yang isopentana ini memiliki cabang, dan yang neopentana ini cabangnya lebih banyak lagi. Nah, berarti dengan adanya cabang, semakin banyak cabangnya, maka semakin rendah titik didih dari senyawa tersebut apabila dia saling berisomer. Nah, seperti itu. Jadi dapat disimpulkan dari pertanyaan ini, bagaimana hubungan antara MR dengan titik didih senyawa hidrokarbon? Maka jawabannya adalah semakin tinggi nilai MR senyawa hidrokarbon, maka semakin tinggi pula titik didih dari senyawa hidrokarbon tersebut. Nah, yang kedua, apakah hubungan antara jumlah rantai cabang dengan titik didih? Nah, hubungan cabang itu dengan titik didih adalah semakin banyak cabangnya, maka semakin rendah titik didihnya untuk senyawa-senyawa yang memiliki MR yang sama gitu ya, atau senyawa yang seisomer gitu. Maka dia semakin banyak cabangnya, maka semakin rendah titik didih dari senyawa hidrokarbon tersebut. Baiklah, sekian video untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.